Bab 1629. Zeke dan Alfred berdiri dan mengamati sekeliling mereka. Tidak jauh dari mereka, 5 sosok muncul dan mengelilingi mereka. Semuanya sangat kurus, dengan hanya kulit sampai tulang mereka. Mempersempit pengepungan dengan cepat, mereka berkumpul di atas atap. Ketika Zeke melihat wajah mereka dengan jelas dari jarak dekat, dia hanya bisa terkesiap. Ciri-ciri mereka aneh dan berkerut. Ada satu dengan hidung yang sangat besar sehingga menutupi setengah wajahnya. Satu lagi tampak mengerikan tanpa bola mata. Faktanya, salah satu dari mereka hanya memiliki setengah otak. Dibandingkan dengan 5 penyusup, kerangka tua dianggap relatif tampan. Zeke bergumam, apakah semua orang dari Netherworld terlihat seperti itu? Penghinaan. Kata-katanya membuat marah Big Nose yang termasuk di antara 5. Hidung besar berkata, kamu anak bodoh. Anda akan mati karena kelancangan Anda. Namun, karena Anda masih kecil, saya akan memberi Anda kesempatan untuk hidup. Jika Anda membunuh kerangka tua dan menghancurkan kekuatan Anda sendiri, saya akan mengampuni Anda. Jika Anda tidak melakukan apa yang saya katakan, saya akan mencabik-cabik Anda dengan anggota tubuh dan memberi Anda makan anjing. Petik 2. Kerangka tua tercengang saat dia menatap hidung besar dengan bingung. Hidung besar, apa yang baru saja kamu katakan? Hidung besar mencibir, Meskipun menjadi anggota Netherworld, Anda telah ditangkap oleh Sunwalker, diikat ke pohon, dan diarak di atasnya. Karena itu, Anda hanyalah aib bagi kami. Hari ini, aku akan menyingkirkanmu atas nama Netherworld. Sebenarnya, hidung besar khawatir kerangka tua akan mengungkapkan rahasia Netherworld kepada Sunwalkers. Itulah alasan sebenarnya untuk membunuhnya. Kerangka tua sangat marah. Kau bajingan tak tahu malu. Saya adalah salah satu anggota senior Netherworld dan telah berkontribusi secara signifikan kepada mereka. Dan sekarang, kamu berani membunuhku hanya untuk membungkamku. Kamu tidak punya hati nurani sama sekali. 5 penyusup dari Netherworld mengabaikannya. Sebaliknya, mereka menatap Zeke dengan cara yang mengintimidasi. Kamu, apakah kamu sudah membuat pilihan untuk hidup atau mati? Zeke membalas, aku memilih untuk membunuh kalian semua. Arogansi seperti itu. Kelimanya berteriak, kami memiliki 5 prajurit kelas raja sementara Anda hanya memiliki 2. Tidak mungkin kamu bisa mengalahkan kami. Karena Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda, jangan salahkan kami karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Hari ini, kalian berdua akan dikirim ke neraka, bersama dengan semua penduduk desa. Bahkan dia akan bergabung dengan Anda. Hidung besar menunjuk ke jendela rumah Alfred sebelum tertawa terbahak-bahak. Cucu perempuan Alfred, Jeannie, sedang mengintip hidung besar dari jendela. Ketika hidung besar tersenyum padanya, wajah Jeannie kehilangan semua warna saat dia menarik napas. Alfred bergemuruh, beraninya kau menakuti cucuku. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Saat dia berbicara, Alfred menyerang Big Nose. Mengingat Alfred telah menjadi prajurit kelas raja untuk waktu yang lama, dia secara alami adalah seorang pejuang yang tangguh. Melibatkan hidung besar dalam pertempuran, dia dengan mudah mengambil keuntungan. Big Nose berteriak, hei, ALS, tolong aku. Pria tanpa bola mata, yaitu ALS, bergegas memperkuat hidung besar. Adapun Zeke, dia dan 3 lainnya bertempur mati-matian. Karena dia adalah prajurit kelas raja tingkat rendah, dia tidak cukup kuat untuk melawan serangan gabungan dari 3 musuh Netherworld. Sangat tertekan, Zeke berada di ambang kekalahan. Dia berteriak, Alfred, aku butuh bantuanmu. Segera. Alfred memukul mundur kedua lawannya dan bergegas ke sisi Zeke. Di sana, dia membantu Zeke menangkis ketiga musuhnya. Menarik dirinya keluar dari pertarungan, Zeke mulai melarikan diri tanpa sepatah kata pun. Hidung besar berteriak, pengecut. Kalian ambil orang tua itu sementara aku akan memburu yang muda. Petik 2. Cepat tentang itu. 4 lainnya mengingatkan sebelum fokus pada pertempuran mereka dengan Alfred. Pada saat itu, hidung besar mengejar Zeke di sekitar atap. Bab 1630. Kekuatan Zeke saat ini tidak cukup untuk mengalahkan hidung besar. Segera, hidung besar telah menyusul Zeke dan hanya berjarak 30 kaki. Untuk seorang prajurit kelas raja, jarak 30 kaki dianggap hanya selebar rambut. Dibiarkan tanpa pilihan, Zeke melompat ke halaman di bawah. Hidung besar mencibir, ini sudah berakhir. Tidak ada tempat bagimu untuk lari. Big Nose melompat mengejar Zeke.
Namun, Zeke sudah menyembunyikan dirinya dan tidak bisa ditemukan dimanapun. Tepat ketika hidung besar mulai mencari-cari, dia mendengar langkah kaki berisik dari segala arah. Untuk beberapa alasan, langkah kaki itu memenuhi dirinya dengan rasa takut. Berhenti di jalurnya, dia mengamati sekeliling. 50 penduduk desa muda telah mengelilinginya. Ketika hidung besar melihat mereka, pikirannya menjadi tenang. Mereka hanyalah sekelompok petani yang tidak berharga, bahkan, mereka mungkin belum pernah bertarung sebelumnya. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Saya telah khawatir tidak perlu. Mengambil napas dalam-dalam, hidung besar menegaskan, serahkan Zeke dan aku akan meninggalkan tubuhmu utuh saat aku membunuhmu. Tidak ada yang merespon. Yang mereka lakukan hanyalah menatap belati padanya. Siapapun yang berniat membunuh Tuan Williams harus mati. Zeke kemudian berjalan keluar dari kerumunan dengan ekspresi dingin. Aku akan memberimu dua pilihan. 1. Hancurkan kekuatanmu sendiri dan aku akan memberimu kematian yang terhormat. 2. Aku akan menghancurkan kekuatanmu dan memberi makan tubuhmu kepada anjing-anjing. Mata untuk mata. Zeke melemparkan kata-kata hidung besar kembali padanya. Ekspresi hidung besar dipenuhi dengan penghinaan. Kamu anak bodoh. Beraninya kau memuntahkan omong kosong seperti itu. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat di luar sana. Tanpa ragu-ragu, hidung besar menyerang Zeke. Tarik planet. Zeke memanggil saat dia meluncurkan serangannya. Gaya gravitasi yang kuat mulai memancar dari telapak tangannya, menyerap semua energi hidung besar. Meneguk, hidung besar menjadi pucat karena terkejut. Apa? Tarikan planet adalah teknik terlarang yang disegel sejak zaman kuno. Tapi sekarang, itu telah muncul kembali di antara para pria. Bagaimana dia bisa mendapatkan teknik itu? Tidak heran kekuatan batin Old Skeleton tersedot olehnya, yang membuat Old Skeleton menjadi pria yang tidak berguna. Juga, dia telah memikat saya di sini sehingga dia dapat menyerap kekuatan saya tanpa yang lain tahu karena takut mereka akan melarikan diri. Pada saat itu, hidung besar hanya memiliki satu pilihan tersisa, yaitu melarikan diri. Mengingat bahwa kekuatannya belum sepenuhnya diambil, dia mencoba lari tanpa ragu-ragu. Namun, 50 petani tidak akan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Zeke memerintahkan, hentikan dia. Para petani langsung menyerang. Mereka semua melepaskan energi mereka untuk memblokir pelarian hidung besar. 50 petani sebenarnya adalah 50 prajurit kelas Raja Azure Dragon. Hidung besar dipenuhi dengan keputusasaan. Tuhanku. Para petani ini tahu bagaimana mengeluarkan energi mereka secara massal. Mereka semua sebenarnya adalah prajurit kelas raja. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang sebuah desa yang memiliki 50 prajurit kelas raja yang menyamar, tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, itu masih terdengar tidak masuk akal. Meskipun prajurit kelas raja ini tidak sekuat aku, jumlah mereka memungkinkan mereka untuk mengalahkanku dan dengan mudah menghancurkanku. Hidung besar dipenuhi dengan keputusasaan, karena tidak ada jalan keluar. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membawa musuh-musuhnya bersamanya. Tidak lagi melarikan diri, dia menyerang Zeke dengan histeris. Jika aku akan mati hari ini, aku akan membawamu bersamaku. Namun, 50 prajurit kelas raja sudah siap. Mereka menyerang dengan gelombang energi yang lebih kuat. Energi gabungan yang dilepaskan oleh 50 prajurit kelas raja sangat mencengangkan. Bab 1631. Energi besar yang mereka keluarkan berhasil menahan hidung besar di tempatnya. Meningkatkan intensitas serangannya, Zeke menyedot energi Big Nose dengan semangat yang lebih besar. Terjebak, hidung besar tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia juga tidak bisa melepaskan kekuatan hidupnya untuk menghancurkan diri sendiri. Yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak frustrasi saat kekuatan batinnya yang paling berharga diambil oleh Zeke. Dalam waktu kurang dari 5 menit, energi hidung besar terkuras seluruhnya. Dalam sekejap mata, dia tampak berusia puluhan tahun dan terlihat sangat kurus. Runtuh ke tanah, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Seseorang yang tidak tahu malu sepertimu yang menggunakan taktik licik seperti itu akan mati dengan mengerikan. Ini tidak adil. Saya menolak untuk tunduk. Petik 2. Zeke mencibir, omong kosong. Netherworld telah menjarah sumber daya rahasia dan mencurinya. Fortuna dari bayang-bayang. Orang-orang dari Netherworld adalah sampah tak tahu malu sejati di sini. Karena itu,
Anda tidak berhak berbicara dengan saya tentang keadilan. Teman-teman, bawa dia pergi dan interogasi dia tanpa ampun. Zeke ingin dia membocorkan rahasia Netherworld. Namun, hidung besar lebih baik mati daripada berbicara. Dengan ledakan kekuatan, dia bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Tidak dapat menghentikannya tepat waktu, Zeke merasa itu memalukan. Lupakan. Bawa dia pergi. Kami akan melanjutkan rencana kami. Dipahami. 50 prajurit kelas raja menyeret hidung besar pergi dan kembali ke tempat persembunyian mereka di dalam rumah. Zeke kembali ke medan perang di mana 4 musuh Netherworld lainnya terlibat dalam pertempuran sengit dengan Alfred. Terlepas dari keterampilan tempur Alfred yang luar biasa, itu tidak cukup untuk bertahan melawan keempatnya. Dia ditekan keras dan bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Ketika musuh Netherworld melihat bahwa Zeke telah kembali tanpa cedera, mereka menjadi bingung. Itu tidak mungkin. Kenapa dia masih hidup? Di mana hidung besar? Mengapa kita tidak melihatnya? Zeke berteriak, orang-orang Netherworld, dengarkan. Big Nose telah sadar dan tunduk pada rahasia. Karena itu, saya menyarankan Anda untuk menyerah dan bertobat. Saya akan menyelamatkan hidup Anda jika Anda melakukannya. Petik 2. Tanpa mata mengutuk, omong kosong. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Saat dia berbicara, Aeolus menyerang Zeke tanpa ragu-ragu. Dengan itu, pertempuran dimulai. Setelah menyerap energi hidung besar, Zeke diangkat menjadi prajurit kelas raja tingkat menengah. Oleh karena itu, keterampilannya setara dengan Aeolus. Namun demikian, dia pura-pura kalah dan malah melarikan diri. Bersemangat karena dia menang, Aeolus mengejar. Seperti yang dia rencanakan, Zeke memikat Aeolus ke halaman. Saat Aeolus masuk, dia mengerutkan alisnya ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah. Ada jejak energi sisa yang kuat di sini. Energi ini tampaknya milik Ultimate. Prajurit kelas, ini jebakan. Takut dengan kesadarannya, Aeolus berbalik untuk melarikan diri saat dia mendarat di tanah. Sayangnya, sudah terlambat. 50 prajurit kelas raja melepaskan energi mereka lagi dan menjebak Aeolus dengannya. Zeke menyerang dengan planetary pool lagi dan menyerap energi Aeolus. Saat dia mengenali serangan itu, Aeolus dipenuhi dengan keputusasaan. Dia telah memikirkan cara mati yang tak terhitung banyaknya, tetapi dia tidak pernah membayangkan cara yang sengsara seperti ini. Atribut fisik Aeolus tidak sekuat Big Nose. Setelah energinya tersedot, dia menua beberapa dekade dan layu sampai mati. Zeke memerintahkan, kelilingi medan perang sekaligus. Jangan biarkan siapapun melarikan diri. Ya. Sambil mendengus mengakui, 50 prajurit kelas raja diam-diam menjalankan instruksinya. Zeke melompat kembali ke atap dan berlari menuju tempat Alfred bertarung. Bab 1632. Zeke telah memancing musuh Netherworld keluar dan mengalahkan mereka satu persatu karena dia khawatir beberapa dari mereka akan melarikan diri jika dia kehilangan kendali atas situasi. Tetapi setelah mengalahkan 2 prajurit mereka, dia, Alfred, dan 50 prajurit kelas raja lebih dari cukup untuk menghadapi 3 musuh yang tersisa. Karena itu, dia tidak perlu lagi membelah dan menaklukkan. Setelah dipukul mundur, Alfred memuntahkan darah berulang kali. Tepat ketika dia pikir dia sudah selesai, suara Zeke terdengar. Alfred, aku akan mendukungmu. Pada saat itu, Zeke telah menyerap kekuatan 2 prajurit kelas raja, membuatnya menjadi prajurit kelas raja tingkat tinggi. Oleh karena itu, dia akan menerobos kelas raja kapan saja. Zeke merasa bahwa dia dapat meningkatkan dirinya ke kelas tertinggi setelah dia menyerap energi dari 3 musuh kelas raja yang tersisa. Ketika musuh-musuhnya melihat bahwa dia telah kembali tanpa cedera, mereka tercengang. Bagaimana mungkin tidak ada goresan padamu? Tampaknya dia tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Ada yang tidak beres di sini. Kita harus mundur. Ya, mari kita mundur. Lebih baik aman daripada menyesal. Kehilangan keinginan untuk bertarung, musuh Netherworld berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, Zeke dan Alfred tidak mengizinkan mereka melakukannya. Masing-masing dari mereka membuat salah satu prajurit kelas raja diduduki. Adapun musuh terakhir, dia melarikan diri sendirian tanpa mempedulikan rekan-rekannya. Namun, tidak mungkin dia bisa lolos dari jaring Zeke. Zeke memerintahkan, naga biru. Azure Dragon siap melayani Anda. Suara mereka bergema di udara dari segala arah. Saat berikutnya,
energi gelombang tak terkalahkan mulai terbentuk, menutupi seluruh medan perang. Musuh-musuh mereka bingung. Apa? Ini energi gelombang tak terkalahkan. Ada prajurit kelas tertinggi di sini. Tunggu, gerakan ini dihasilkan oleh berbagai bentuk energi. Ini bukan dari prajurit kelas tertinggi. Itu dari sekelompok besar prajurit kelas raja yang dikelilingi medan perang. Tuhanku, bagaimana desa terpencil seperti ini memiliki kekuatan sebesar itu? Setelah dikelilingi oleh prajurit kelas raja, tidak ada jalan keluar terlepas dari seberapa kuat mereka. Segera, rasa putus asa yang kuat melanda mereka. Zeke menegaskan dengan dingin, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Dengan itu, dia melepaskan tarikan planet dengan kecepatan penuh dan menyerap energi musuhnya. Hah, apa ini? Tarikan planetari. Kamu benar-benar mengetahuinya. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa. Di tengah tangisan penderitaan mereka, energi mereka terkuras bersih dari tubuh mereka. Salah satu dari mereka ambruk ke tanah, benar-benar kehabisan tenaga. Dua lainnya memiliki busa yang keluar dari mulut mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa kedua rekan mereka tidak pernah kembali setelah dibujuk oleh Zeke. Zeke pasti telah menyerap energi mereka. Menyerap energi seseorang adalah cara paling menyedihkan bagi seorang pejuang untuk mati. Kami telah ditipu. Prajurit kelas Raja Netherworld yang bertarung dengan Alfred memelototi Old Skeleton dengan marah. Kamu bajingan tua. Energi Anda pasti telah diserap olehnya. Mengapa Anda tidak memperingatkan kami bahwa dia tahu cara menggunakan tarikan planet? Anda bersekongkol dengan Zeke untuk menjebak kami. Kamu telah mengkhianati Netherworld. Old Skeleton membalas dengan menantang, persetan. Kaulah yang ingin aku dibunuh lebih dulu. Aku baru saja membalas dendam. Ngomong-ngomong, mengingat kau akan mati, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya, saya telah tidur dengan istri Anda. Putramu sebenarnya berasal dari benihku. Saya akan membunuh kamu. Marah, musuh membanting Alfred kembali dengan pukulan sebelum menyerang Old Skeleton sebagai gantinya. Berhenti. Bab 1633. Zeke meluncurkan tarikan planet untuk menghentikannya. Dia tidak bisa membiarkan Old Skeleton mati sampai dia menanyainya tentang Netherworld. Sayangnya, dia terlalu jauh untuk serangannya efektif. Saat musuh melompat ke arah Old Skeleton, dia menghancurkan otak Old Skeleton menjadi berkeping-keping. Sial. Zeke mengutuk saat dia melompat ke depan musuh dan melepaskan tarikan planet. Dia menyerap semua energi musuh sampai yang terakhir meledak. Karena prajurit kelas Raja Netherworld terakhir telah ditahan oleh 50 bawahan kelas Raja Zeke, Zeke dengan mudah menyedot energi darinya. Setelah menyerap energi dari 5 prajurit kelas Raja, Zeke bisa merasakan energi mereka menguasai dirinya. Oleh karena itu, dia segera berjongkok dan mulai mencerna kekuatan yang baru dikumpulkan. Alfred menyalak, Azure Dragon, lindungi Tuan Williams. 50 prajurit kelas Raja Azure Dragon membentuk dinding manusia di sekitar Zeke. 500 prajurit kelas Archduke yang tersisa secara bertahap meninggalkan rumah tempat mereka bersembunyi dan bergabung untuk melindungi Zeke. Peningkatan kekuatan Zeke yang cepat sudah terlihat dengan mata telanjang. Menerobos kelas Raja, dia menyeberang ke kelas tertinggi dan mulai menstabilkan kekuatannya. Akhirnya, dia kembali ke puncak kekuatannya di dalam kelas tertinggi. Bahkan, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bangkit kembali, Zeke gemetar sebentar sebelum dia melepaskan energi gelombang tak terkalahkan. Kekuatan energi yang dipancarkan sangat besar sehingga semua orang merasakan tekanan. Akibatnya, mereka semua berlutut. Selamat, Tuan Williams, telah kembali ke puncak kekuatan Anda. Tidak ada yang akan berani menghalangi seorang prajurit kelas tertinggi. Petik 2. Dengan tatapan dingin, Zeke melihat ke arah timur, karena itu adalah arah Ateville berada. Itu juga di mana dia sebelumnya dikalahkan. Zeke berkomentar, Naga Satuanut, di mana kamu? Di sini. Zeke menyalak, ikuti aku kembali ke Ateville. Kami akan kembali dalam kemuliaan. Dipahami. Kediaman pangeran disita oleh pihak berwenang sejak lama. Oleh karena itu, sekarang menjadi bangunan terbengkalai dengan semak-semak tumbuh di mana-mana. Namun, pada hari itu ramai dengan kehidupan. Ada banyak pelayan yang menyibukkan diri dengan membersihkan halaman dan memperbaiki gedung. Ares palsu, Connor Black, telah mengambil kediaman pangeran sebagai miliknya.
Dia ingin membangunnya kembali dengan cara yang jauh melampaui kejayaannya di masa lalu. Karena dia telah memiliki lencana Tigon milik 34 Templar, 3 Inspektur, dan 6 pengawas, serta dunia seni bela diri rahasia, dia pada dasarnya menguasai setengah dari rahasia. Bahkan Presiden tidak berani menolaknya membangun kembali kediaman pangeran. Makam keluarga Connor terletak di sayap belakang kediaman pangeran. Di sana, Connor dan Julian memberi hormat. Namun, Julian merasa penasaran karena tidak mengerti mengapa ayahnya memberikan penghormatan kepada leluhur yang dimakamkan di makam kediamannya. Dia tidak pernah tahu bahwa ayahnya dekat dengan mereka. Menatap makam ayahnya dan Chris, Connor dipenuhi emosi yang campur aduk. Ayah, Zeke bertanggung jawab atas kematianmu dan fakta bahwa rumah kami disita. Sayang sekali aku tidak berguna saat itu. Yang bisa kulakukan hanyalah menyaksikan Zeke membawa pulang kami. Aku bahkan tidak berani melawan. Tapi sekarang, saya mengendalikan setengah dari rahasia. Oleh karena itu, saya bersumpah bahwa saya akan membalas dendam. Zeke telah jatuh ke perairan yang dalam dan tidak bisa ditemukan dimanapun. Namun, jangan khawatir. Tidak peduli biayanya, saya akan melacaknya dan membawa kepalanya sebagai persembahan kepada Anda. Petik 2. Dia melirik Julian. Julian berlutut. Julian bingung. Ayah, apakah kita entah bagaimana berhubungan dengan Pangeran Hitam? Sampai-sampai kita harus berlutut. Ares palsu, Connor mengangguk. Tentu saja. Tanpa Pangeran Hitam, saya tidak akan berada di sini. Karena dia telah memberiku hidupku, bukankah aku harus berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihku? Bab 1634. Julian mengangguk membabi buta. Meskipun dia tidak benar-benar mengerti apa yang dimaksud Connor, dia tetap berlutut. Ya. Setelah memberi hormat, Connor berkomentar, Julian, apakah Anda menemukan petunjuk setelah saya memerintahkan Anda untuk menemukan Zeke? Julian menjawab, Ayah, saya telah mengerahkan semua orang kami untuk mencari Zeke di perairan dalam tempat dia jatuh. Namun, tidak ada jejak Zeke dan 4 master kelas tertinggi. Mungkin mereka menemui ajalnya setelah dimangsa oleh ikan-ikan raksasa di sungai. Namun, jangan khawatir. Saya sudah memiliki istri dan anak perempuan Zeke dalam tahanan saya. Selama dia masih hidup, dia akan datang mencari mereka. Karena itu, dia tidak akan bisa lepas dari genggaman kita. Connor mengangguk setuju. Itu ide yang bagus. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, Anda harus bertanggung jawab secara pribadi. Julian menjawab, saya akan melakukan yang terbaik. Dengan itu, Connor pergi. Menyaksikan siluet Connor pergi, Julian dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Istri Zeke, Lacey, adalah putri Ares sendiri. Ketika Ares dipersatukan kembali dengannya, dia menghargainya seolah-olah dia berarti dunia baginya. Faktanya, dia sangat memanjakannya sehingga dia menjadikannya kepala keluarga Tisleton. Ini hanya waktu yang singkat, namun dia mulai mengencangkan jerat pada sikap ayahnya yang tampaknya telah berubah secara drastis. Seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Itu bukan pertama kalinya Julian curiga Ares ini penipu. Namun, dia tidak siap untuk menggali lebih dalam. Tidak peduli apakah dia yang asli atau tidak. Bagaimanapun, dia sangat menghormati saya dan telah membantu saya menjadi kepala keluarga Tisleton. Faktanya, dia bahkan melatihku menjadi prajurit kelas raja. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang penipu? Yang penting dia ada di pihakku. Namun, Julian masih mengkhawatirkan Lacey yang dianggapnya sebagai ancaman. Jika kecurigaanku benar, Ares ini pasti palsu. Apa yang akan terjadi ketika yang asli kembali dan mendukung Lacey untuk menantang saya untuk posisi saya sebagai kepala keluarga Tisleton? Karena itu, ia memutuskan untuk terlebih dahulu membuang musuhnya. Mengambil teleponnya, dia memerintahkan, beritahu orang-orang itu untuk memastikan Lacey tidak selamat malam itu. Juga, bersihkan jejakmu agar tidak mengarah kembali padaku. Dipahami. Setelah perintah itu mengalir ke bawah melalui 4 atau 5 lapisan, akhirnya sampai ke telinga seseorang yang disebut Hound. Hound adalah pengganggu yang bertanggung jawab atas jalan pejalan kaki tertentu. Itu adalah jalan yang sama di mana Lacey dan Missy tinggal. Connor telah menggunakan wewenangnya untuk menyita semua aset Lacey. Oleh karena itu, dia dibuang ke jalanan sebagai gelandangan yang tidak punya uang. Untungnya, dia berhasil menjual beberapa perhiasannya dan menyewa sebuah rumah tua di jalan itu. Ketika dia mendengar bahwa Zeke telah mengorbankan dirinya untuk bangsa dan saat ini hilang, dia menangis selama berhari-hari.
Meski demikian, semangatnya tetap kuat meski beratnya beban hidup yang dihadapinya. Untuk mencari nafkah dan merawat misi, dia akan mengambil 3 hingga 4 pekerjaan sehari untuk menambah penghasilannya. Dengan bantuan tetangga-tetangganya yang ramah, dia bisa mengais setiap hari. Hari itu, Lacey pergi bekerja seperti biasa dan membiarkan misi terkunci di rumah sendirian. Mengingat Julian berusaha menghancurkan mereka, tidak mungkin dia mengizinkan misi pergi ke sekolah. Tepat ketika Lacey melangkah keluar dari rumahnya, pemilik lama warung sarapan di luar memanggilnya sebelum dia bisa mengunci pintu. Bab 1635. Nona, bisnis tidak bagus hari ini. Jadi, inilah beberapa makanan yang bisa kamu bagikan dengan misi, kalau tidak mereka akan sia-sia. Seorang wanita dari kios tetangga menambahkan, benar. Benar-benar ada sangat sedikit pelanggan hari ini. Ini hotdog yang bisa Anda berikan kepada misi. Dia sangat menyukai hotdog yang saya buat. Lacey tersentuh oleh gerakan mereka. Dia jelas tahu bahwa para pedagang membuat alasan untuk membantunya mempertahankan martabatnya. Oleh karena itu, Lacey tidak menolak tawaran baik mereka. Lagi pula, mereka sudah memasukkan makanan ke tangannya. Lacey menjawab dengan penuh terima kasih, Tuan, Nyonya, terima kasih. Aku akan mengingat kebaikanmu selamanya. Kedua penjual itu tersenyum ramah. Sama-sama, Nona. Ini benar-benar bukan apa-apa. Jangan terlalu memikirkannya. Sekarang, bawa mereka ke misi. Dia pasti sangat lapar. Terima kasih. Terima kasih. Lacey pulang dengan membawa makanan. Saat dia pergi, kedua vendor itu bertukar pandang dan menghela nafas. Wanita itu benar-benar sulit. Suaminya sudah meninggal, dan dia harus merawat seorang anak sendirian. Selanjutnya, dia selalu diganggu oleh Hound dan anak buahnya. Ngomong-ngomong, bukankah aku sudah memberitahumu untuk menemukan seseorang untuknya? Apakah kamu melakukan itu? Dia muda, cantik, dan memiliki sosok yang hebat. Ada banyak pria yang tertarik padanya. Sayangnya, dia menolak untuk menerima salah satu dari mereka. Hah, mengapa? Apa lagi yang bisa terjadi? Itu pasti demi putri dan suaminya. Betapa sulitnya kehidupan yang dia miliki. Oh tidak, ini dia Hound. Dia sedang dalam masalah sekarang. Para tetangga tidak menyadari bahwa suami Lacey adalah Marsekal Agung, Z.K. Williams. Mereka hanya melihatnya sebagai orang biasa. Lagi pula, Lacey telah merahasiakannya, karena dia sadar bahwa tidak ada hal baik yang keluar dari pengungkapannya. Sementara itu, sekelompok hooligan sedang menuju ke arahnya. Mereka dipimpin oleh Hound dan diperintahkan untuk mengambil nyawa Lacey. Salah satu bawahan Hound bertanya dengan hati-hati, Hound, apakah kita benar-benar akan membunuh seseorang? Sekarang kita sedang dipantau oleh para petinggi, tidak bisa membayangkan konsekuensinya jika kita benar-benar melakukannya. Hound membentak, tutup mulutmu, pengecut. Jika Anda takut, Anda harus mundur sekarang. Jangan lupa bahwa Tuan keempat mendukung kita. Saya yakin Anda tidak perlu saya menjelaskan kepada Anda betapa kuatnya dia, bukan? Dengan dia mendukung kami, itu lebih dari cukup. Nama Tuan keempat membawa banyak gravitasi. Oleh karena itu, bawahan Hound menjadi tenang setelah mendengarnya. Segera, mereka tiba di depan pintu Lacey. Secara kebetulan, Lacey membuka pintunya untuk pergi bekerja. Saat dia melihat Hound dan anak buahnya, dia terkejut dan menutup pintu secara refleks. Lagi pula, tidak ada hal baik yang datang dari kunjungan Hound. Namun, bawahan Hound bergegas ke depan dan menendang pintu hingga terbuka. Saat pintu terlempar ke dalam, pintu itu mengenai Lacey dan menjatuhkannya ke tanah. Hound mencibir, dasar jalang. Beraninya kau menutup pintu untukku. Apakah saya tidak diterima di sini? Apa menurutmu aku tidak akan mengusirmu dari rumah ini? Lacey berputar setelah terbentur pintu.